Pemirsa, kontroversi Jakarta International Stadium masih terus bergulir. Pembangunan JIS dinilai tidak memperhatikan infrastruktur pendukung. Kini akses menuju JIS termasuk transportasi umum jadi permasalahan utama yang tengah dicarikan solusi. Berikut apa kata fakta bersama Rian Kaputra. Jakarta International Stadium atau JIS yang dibangun senilai 5 triliun rupiah memang begitu megah. Namun untuk bisa menjadi venue Piala Dunia U17, JIS masih harus direnovasi dengan mencari solusi terkait transportasi. Lalu, apa kata fakta? Inilah lahan parkir yang ada di sisi timur JIS yang mampu menampung sekitar 1.300 kendaraan, baik motor maupun mobil. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan kapasitas stadion yang mampu menampung 82.000 orang. Sebagai solusi, Pemprov DKI Jakarta akan menambah lahan parkir di lokasi ITF Sunter seluas 5.000 meter. Jarak dari ITF menuju ke JIS berjarak 1,1 km, sehingga jika berjalan kaki dari sana bisa selama 10 atau 20 menit. Sementara Jakpro akan menambah lahan parkir di Karnaval Ancol yang mampu menampung 1.000 kendaraan. Dari sana juga akan dibangun JPO penyambung agar penonton bisa langsung menuju ke stadion. Kantong parkir akan ditambah di kampung luas lahannya sekitar 5.000 meter yang akan dioptimalkan tambahan selain yang sudah ada di Ancol dan juga nanti yang di depan sini yang tadinya diperuntukkan untuk ITF itu akan full menjadi lokasi parkir. Jadi akan ada tambahan lokasi parkir. Namun rencana ini tak luput dari kritik. JIS didesain untuk mendorong masyarakat datang menggunakan transportasi umum. Penambahan lahan parkir justru bertolak belakang dengan konsep tersebut. Pembangunan stadion yang minim lahan parkir lumrah di Eropa. Sebelumnya Jakpro membandingkan pembangunan JIS dengan dua stadion ternama di dunia, yakni Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol, dan Stadion Wembley di London, Inggris. Stadion Santiago Bernabeu yang memiliki kapasitas penonton 81.000 dan juga Stadion Wembley yang memiliki kapasitas penonton 90.000 orang hanya memiliki lahan parkir yang sangat sedikit. Stadion tersebut hanya memanfaatkan lahan parkir yang berada di sekitar stadion, namun harga sewanya tentunya sangat mahal. Namun perlu dicatat, kedua stadion ini sudah dikelilingi oleh fasilitas transportasi massal yang sangat memadai. Tentu tak ada yang salah dari ide yang diusung JIS dalam memaksimalkan transportasi umum. Namun menjadi masalah karena transportasi umum menuju JIS masih amat minim. Sekarang kita cek bagaimana sarana transportasi umum menuju ke Jakarta International Stadium. Di sisi barat inilah satu-satunya akses transportasi umum yang terhubung langsung dengan stadion. Ini adalah halte Transjakarta, tempat turun naik penumpang, yakni koridor JIS 014 yang menghubungkan halte JIS dan halte Senen, lalu JIS 003 yang menghubungkan halte JIS dan halte Harmoni. Sebenarnya jika Anda ingin naik KRL juga bisa saja, namun jaraknya cukup jauh, yakni stasiun Ancol yang mencapai 3,5 km, lalu stasiun Tanjung Priok yang mencapai 4 km jauhnya. Sementara untuk stasiun KRL JIS diperkirakan baru akan selesai dibangun pada April 2024, sehingga belum bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Saat tak ada kegiatan di JIS, bus Transjakarta di halte JIS melimpah, namun nyaris tak ada satupun penumpang. Koridor JIS 014 tersedia 8 bus di hari biasa dan 5 bus di akhir pekan. Koridor JIS 003 menyediakan 7 bus di hari biasa dan 6 bus di akhir pekan. Sementara koridor 12P penghubung JIS dan LRT Pegangsaan tersedia 4 unit setiap hari. Sementara itu untuk sarana akses pendukung lainnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta optimis dapat selesai di bulan Oktober. Mengucapkan terima kasih kerjasama yang baik Pak Menteri PUPR dan Menteri BUMN, PT Kereta Api dan seterusnya, bahwa ini kita sempurnakan yang mana yang harus kita sempurnakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Menteri. Itu saja dari saya.
Lalu seperti apa penataan transportasi publik yang ideal bagi JIS yang bisa diselesaikan dalam 3 bulan? Jadi kalau mau tetap dilaksanakan di JIS, saya membagi 3 zona, Mas. Ya, zona 1 atau ring 1 tadi hanya boleh bagi pemain dan ofisial. Dan pengelola JIS itu yang boleh masuk. Jadi zona 1, stadion dan sekitarnya bebas dari kendaraan pribadi. Itu dulu. Kedua, ring 2 ya. Ring 2 adalah semacam kantong penampung. Jadi kalau orang mau naik kendaraan pribadi atau mobil, Anda harus turun di ring kedua ini. Dan itu dari dari zona 2 menuju 1, orang masih bisa berjalan kaki 10-15 menit, Mas. Ring ketiga, ini yang kemudian paling penting yaitu apa? Pendorong orang untuk naik transportasi publik. Di sini ada 2 stasiun andalan, yaitu stasiun kereta api Ancol dan Tanjung Priok, yang jaraknya kalau Ancol 3,5, Ancol itu kan 4 km dari JIS. Jadi kalau jarak tempuh naik mobil ya nggak lebih dari 10-15 menit juga, artinya dekat ya. Yang perlu dipikirkan dari stasiun ini bagaimana terutama ya armada bis Transjakarta bisa mendukung seperti loop line, Mas. Itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah ya. Kalau kita lakukan dalam 3 bulan itu bisa diatur atau bisa diantisipasi ya. Ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan ketimbang kita membangun umpamanya gedung parkir khusus, apalagi kapasitas 1000 gitu ya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena semangatnya justru orang tetap akan naik kendaraan pribadi menuju ke JIS tadi. Ini justru bertentangan dengan semangat awalnya pembangunan JIS kan, Mas. Meski dalam 3 bulan bisa dicarikan solusi sementara agar JIS bisa menjadi venue Piala Dunia U17, pengamat tata kota Nirwono Yoga tetap menyayangkan pembangunan JIS yang hanya fokus pada kemegahan stadion namun melupakan aspek pendukung lainnya. Yang ideal paralel ya. Jadi kalau ada suatu kawasan yang akan dikembangkan, misalnya di situ akan dibangun stadion misalnya, maka pada saat bersamaan pemerintah juga harus sudah menyiapkan infrastruktur jalannya dan sistem jaringan transportasi massalnya. Nah, dalam konteks JIS ini terlihat sekali bahwa Pemprov DKI hanya fokus ke objek bangunan stadionnya. Infrastruktur di sekitar JIS faktanya belum mampu mendukung JIS untuk menjadi stadion berkelas internasional. Masih begitu banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan agar JIS bisa menggelar event kelas dunia. Saya Rian Kaputra bersama Muhammad Faisal. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.